Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat rekan-rekan staf di Kecamatan Sekabupaten Bangka Selatan. Kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya mengambil video dalam konten berita ya. Ya sebelumnya saya sampaikan dulu di mana kita kemarin memang sudah mengadakan rapat bersama rapat SDM ya. Rapat SDM di mana salah satu yang disampaikan oleh koordinator sekretariatan Bawaslu Bangka Selatan, di mana kita dalam IT atau kehumasan itu ada 3 program, di mana program yang pertama yaitu program video berita. Terus yang kedua ada program video yang setengah serius. Kalau berita kan dia sifatnya serius informatif kan. Yang kedua itu video yang tadi yang setengah serius, dan yang ketiga itu video yang nggak serius gitu kan. Nah jadi kemarin sudah disampaikan oleh Pak Korsek di mana video yang ketiga itu ada penampungnya, di mana untuk video berita itu sendiri yang nampung saya sendiri gitu kan, berita. Dan setengah serius juga ada video yang nggak serius ini nanti akan dikelola oleh rekan kita Bapak Selamat gitu, Bapak Slem. Nah jadi kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya mengambil video untuk berita, di mana kawan-kawan di sini dalam mengambil video berita ya. Video berita kita bisa menggunakan handphone kalau nggak ada kamera ya. Kita nggak perlu yang lebih mewah lah kalau untuk berita ya, karena sifatnya informatif, cukup dengan handphone saja gitu kan. Jadi untuk kawan-kawan mengambil video berita nanti di kecamatan, di wilayah kerja kawan-kawan, disarankan untuk tidak mengambil video itu dalam kondisi potret lurus kayak gini. Nah, disarankan jangan kayak gini karena ini bakal tidak dipakai nantinya, karena akan apa ya, jadi kayak seolah tuh sayang banget loh video video bagus tapi ngambilnya kayak gini, karena ruang videonya jadi sempit gitu kalau dia potret. Jadi disarankan untuk mengambil video berita itu seperti ini, dia landscape. Kenapa? Karena landscape ini dia kan lebar, jadi untuk proses editingnya juga video bakal nampak luas gitu kan. Nah, terus dalam pengambilan video juga, video berita ya, video berita, bahwa kawan-kawan bisa mengambil video berita itu dalam durasinya 4 detik ataupun 5 detik saja. Kenapa? Karena berita ini kan sifatnya dia suka ganti backgroundnya, bisa kadang dia bisa diambil dari, kadang dia jauh kan, dari jauh bisa diambil juga, dia dekat posisinya juga bisa ngambil yang zoom. Dimana zoom ini bukan berarti kawan-kawan bisa ngezoom dari handphone, tapi orang yang kita videoin itu disamperin. Nah, mungkin sampai sini bisa dimengerti ya. Disamperin di mana misalkan dalam proses rekapitulasi, orang lagi baca apa namanya tuh, teks atau baca berkas dokumen kan, bisa didekatkan atau videonya, dan bisa mengambil video orang yang lagi menulis, gerakan tangannya juga bisa ya. Nanti bisa saya akan coba kasih contohnya di berita kita sebelumnya. Juga kawan bisa mengambil video dari jarak jauh ya, dari kejauhan, serta bisa ditambah lagi video yang menggambarkan di mana itu adalah tempat lokasi, bisa gedung nih, lokasi bisa ditampilkan juga. Juga ada kayak sejenis pelang juga bisa di videoin. Mungkin sampai sini paham ya. Nanti kalau belum masih bisa ada yang belum dimengerti, kawan-kawan bisa konsultasikan ke saya. Di mana berita yang sifatnya informatif ini sangat diperlukan untuk mengembangkan kehumasan di Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan. Untuk siapa? Bukan untuk Bawaslu Bangka Selatan saja, melainkan kita juga memberitakan atau menginformasikan kepada publik terkait kegiatan-kegiatan kawan-kawan di kecamatan. Itu fokusnya juga. Karena kemarin kita nggak ada kesempatan buat berbagi teknik atau berbagi cara gimana. Jadi hari ini saya sampaikan melalui video, karena
kemarin juga ada kawan-kawan kecamatan yang mengirimkan video itu potret salah satunya yang nggak kepake beneran, itu dalam proses editing nggak kepake. Terus ada lagi video yang nggak akan kepake, itu dimana video yang banyak terlalu putar kiri putar kanan. Jadi kalau untuk berita cukup 4 detik atau 5 detik itu cukup dipantengin saja seperti ini. Beres 4 detik atau 5 detik itu pindah lagi ke lokasi yang lain, ganti misalkan ambil dekat, nggak perlu goyang-goyang seperti ini. Karena ini video berita bukan video dokumenter. Kalau dokumenter ya apa-apa kalau ada video yang kayak gini. Paling minimal ada satu kali shoot boleh kalau untuk video yang ini, yang tapi jangan terlalu goyang banget. Soalnya editor pusing ngeditnya juga, nyari video biar lurusnya. Terus dari teknik wawancaranya juga, untuk kita karena dalam berita itu ada yang namanya statement kan, karena berita kalau tanpa statement itu bisa naik tapi nggak begitu viral kan, karena hanya membacakan teks. Tapi kalau untuk berita diusahakan harus ada statement. Untuk statementnya sendiri, kawan bisa mewawancarai ketua Panwaslu kecamatan masing-masing dan PKD juga yang ada di wilayah kerja kawan-kawan. Nah, dan lu untuk pengambilannya juga diusahakan mengambil video durasi 4 detik yang tadi saya sampaikan, 4 detik atau 5 detik itu minimal 15 video ya, 15 video atau maksimalnya sampai 20-an video, biar video berita yang kawan-kawan ingin sampaikan kepada publik itu tidak kekurangan bahan video. Nah gitu. Soalnya nanti ketika teks naskah beritanya itu panjang dan bahan beritanya itu sedikit, nah itu dari yang saya pribadi yang editor itu kesulitan mencari bahan tambahannya. Kadang suka ngambil bahan-bahan yang sudah lama gitu tayang. Karena kenapa? Bahannya kurang. Dan supaya meminimalisir bahan yang kurang itu tadi, kawan-kawan bisa mengambil video banyak gitu. Itu. Mungkin sampai di sini kawan-kawan bisa memahami dan bisa menerapkan di sana. Ya panjang nggak apa-apa ya. Mungkin kawan-kawan bisa memahami lebih jauh gitu. Nanti kita berbagi lagi di sini kalau misalkan kumpul. Kalau misalkan ada pertemuan lagi. Mungkin sampai di situ yang bisa saya bagikan buat kawan-kawan. Semoga di sana kawan-kawan bisa menerapkan dan mengirimkan video-video berita, video-video menarik kawan-kawan di sana juga, dan video-video yang nggak serius itu nanti kita viralkan di sosial media kita, dan kita viralkan tentunya di YouTube Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan. Mungkin hanya itu, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.